Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mengawali hikmat pagi, tetapi sebelum itu marilah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan dan juga anugerah untuk dapat bangun pada hari ini dan juga menikmati alam raya yang telah Engkau ciptakan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menyiapkan hati untuk mendengarkan, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati sertai kami, agar setiap yang kami dengarkan dan kami baca pada hari ini dapat menjadi berkat bagi diri kami, dan apapun yang kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Sertailah kami Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kegiatan kami pada hari ini semuanya juga untuk memuliakan nama-Mu saja. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah kejarlah yang bernilai kekal. Bacaan akan diambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan terus kita rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Timotius disampaikan berhubungan dengan adanya ajaran-ajaran salah yang berkembang di tengah jemaat. Pada pasal 6, ajaran yang salah tersebut berkaitan erat dengan motivasi beribadah. Di dalam jemaat ada yang menganggap bahwa beribadah itu bisa mendatangkan keuntungan tertentu, ayat 5. Lantas ia melanjutkan dengan penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat materi atau tentang uang. Tampaknya warga jemaat yang mengharapkan keuntungan dari ibadah itu terkait dengan hal yang bersifat materi atau uang. Barangkali pada masa kini bisa dibandingkan
dengan adanya orang-orang tertentu yang datang ke gereja sekedar untuk mendapatkan bantuan diakonia, bertemu relasi bisnis, mencari popularitas, atau bahkan mendapatkan jodoh atau pacar. Tersirat dari penjelasan Rasul Paulus selanjutnya bahwa sebagian jemaat yang dilayani Timotius tampaknya dipengaruhi semangat zaman yang cenderung menjadikan pengejaran materi atau uang sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Karena itulah Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang datang atau lahir dan pergi dari dunia ini atau meninggal tanpa membawa apa-apa, ayat 7. Dengan begitu, kalaupun yang ada hanyalah makanan dan minuman, seharusnya itu sudah cukup, ayat 8. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ada banyak orang yang ingin menjadi kaya dan ingin mendapatkan kepastian serta jaminan hidup dari kekayaan yang didapatkannya, ayat 9a. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap orang-orang seperti ini Rasul Paulus menegaskan bahwa hal itu bisa membawa mereka kepada keruntuhan dan kebinasaan, ayat 9b. Sebab mendasarkannya pada hal yang fana. Sejak zaman dahulu, cinta akan uang dapat menimbulkan berbagai kejahatan. Manusia dapat menyimpang dari iman, kemudian melakukan berbagai cara untuk mengejar kekayaan yang dampaknya merugikan diri sendiri, ayat 10. Perilaku seperti itu tidak semestinya dimiliki oleh manusia Allah, para pengikut Kristus. Hal yang seharusnya dikejar bukanlah kekayaan, tetapi keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, ayat 11. Yang merupakan pertandingan iman menuju hidup kekal di dalam Kristus. Jadi, kejarlah yang bernilai kekal. Mulai hari ini, mari kita mengejar apa yang diperkenan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami diingatkan. Ketika kami mengejar hal-hal yang fana, kami mengejar uang, kami mengejar kedudukan, kami mengejar apa yang ditawarkan dunia. Sesungguhnya itu semua adalah hal yang percuma dan sia-sia. Kami mesti menempatkan dengan tepat materi, kekayaan, uang, jabatan, kekuasaan atau apapun juga yang ada di dunia ini tidak meninggalkan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Semuanya boleh kami miliki, namun bukan berarti menjadi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan dan Tuhan kami hanya satu, yaitu Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Mampukanlah kami Tuhan hidup dalam kebenaran, mampukanlah kami hidup dalam keadilan, mampukanlah kami hidup dalam ibadah yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu bukan berarti ketika kita menjadi orang-orang Kristen, kita tidak boleh punya materi, kita tidak punya jabatan tinggi, kita tidak boleh menikmati hidup ini. Bukan. Namun semua hal yang fana tetap harus menjadi hamba yang melayani kita. Bukan kita yang menjadi hamba dan mereka tuannya. Tuhan kita hanya satu, Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tawaran dan tarikan tentang menawannya harta dunia membuat banyak orang terjebak dalam dosa. Saatnya setiap orang kembali kepada panggilan kekekalan yang membawa kehidupan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, semangatku pada setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia